Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kecerdasan emosional dan pengendalian diri. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Kecerdasan emosional dan pengendalian diri mempunyai tujuan yakni dapat memberikan pemahaman terhadap siswa dan siswi tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri serta perlunya mentaati norma dan peraturan yang berlaku. Persepsi tentang kecerdasan emosional dan pengendalian diri. Pengendalian diri atau penguasaan diri atau disebut juga self regulation merupakan satu aspek penting dalam kecerdasan emosi atau emotional quotient. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan aspek yang perlu dilatih sejak dini. Tidak ada aspek kemampuan untuk menguasai diri yang turun dari langit, melainkan diperoleh dari proses yang panjang dalam pengalaman hidup selama berhubungan dengan orang-orang di sekitar. Pengertian tentang emosi, kecerdasan emosi, dan pengendalian diri. Emosi adalah suatu hal yang begitu saja terjadi dalam hidup Anda. Anda menganggap bahwa perasaan marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan sebagainya adalah akibat dari atau hanya sekedar respon Anda terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada Anda. Sedangkan pengertian kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Sedangkan pengertian pengendalian diri merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang secara sadar baik direncanakan atau tidak untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Menurut Daniel Goleman, ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai IQ tinggi. Kemampuan tersebut adalah yang pertama, kemampuan memahami atau mengenali emosi diri. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan. Seseorang yang secara emosi tidak cerdas biasanya yang pertama bersifat agresif, yang kedua cenderung berpikir negatif, yang ketiga malas dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri secara berlebihan. Yang keempat, lebih mementingkan diri sendiri atau egois. Yang kelima, tidak mampu menentukan tujuan. Yang keenam, cepat cemas dan depresi. Yang ketujuh, menarik diri dari pergaulan. Yang kedelapan,
suka memanfaatkan kelemahan orang lain. 9, tidak sopan. Dan 10, kurang percaya diri. Ada 5 unsur yang membangun kecerdasan emosi. Yang pertama, memahami emosi, yakni emosi diri sendiri. Yang kedua, mampu mengelola emosi, yakni emosi diri sendiri. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, memahami emosi, yakni emosi orang lain. Yang kelima adalah mampu membina hubungan sosial. Orang-orang yang cerdas secara emosi mampu mengatasi stres. Yang pertama. Yang kedua, mengendalikan dorongan hati. Yang ketiga, mengelola suasana hati. Yang keempat, motivasi diri. Yang kelima, menyesuaikan dengan orang lain mampu. Dan yang keenam, kemampuan sosial. Ada beberapa cara tentang pengendalian diri. Yang pertama, cara pengendalian diri yakni mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Cara yang kedua adalah pengendalian diri dengan menggunakan kesadaran. Cara yang ketiga yakni dengan perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan atau meledak-ledak karena dikuasai emosi, kita mau marah besar, coba lakukan perenungan. Cara yang keempat, pengendalian diri dengan menggunakan kesabaran. Dan cara yang kelima, yakni menyibukkan diri dengan pikiran atau aktivitas yang positif. Manfaat dari pengendalian diri. Yang pertama, kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran. Manfaat yang kedua, akan lebih dapat menimbangkan pencukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan manfaat pengendalian diri yang ketiga yakni dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Terima kasih telah menyimak materi tentang kecerdasan emosional dan pengendalian diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.